Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi, semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya selama di Jepang. Jadi untuk Anda yang berminat mengenai Jepang, untuk Anda yang akan ke Jepang sebagai Ginoji Suse atau pemagang atau pekerja berketerampilan khusus atau Tokutegi-no, atau kalau ada orang tua yang akan mengirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk mengikuti dulu petunjuk informasi dari saya sebelum Anda ke sana. Kenapa? Karena sudah banyak yang datang ke Jepang, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Kenapa gagal? Karena tingkat kesulitan untuk tinggal di Jepang itu tinggi sekali. Jadi ikuti terus petunjuk dari saya. Kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai UMR di Jepang ya. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sini, ada berapa UMR-nya, ada berapa upah per jam yang akan Anda terima kalau Anda kerja di Jepang. Di konten yang lalu saya sudah bahas mengenai UMR ya, dari Hokkaido sampai Tokyo. Saya ulangi lagi, kalau misalnya cara hitungnya untuk UMR ini adalah upah per jam Anda ya. Jadi misalnya kalau Anda misalnya kerja di Tokyo, itu UMR-nya itu sekitar 1113 yen. Jadi kalau kita anggap itu sebagai, kita genapkan 1100 yen. Jadi kalau Anda kerja di Tokyo itu 1100 dikali 8 jam kerja, itu sekitar 8.800 yen. Terus kalau Anda kerja selama 20 hari kerja, itu hasilnya nanti 176.000 yen. Jadi itu gaji kotor Anda nanti kalau misalnya Anda kerja di Tokyo dengan UMR 1100 yen ya. Untuk ini untuk UMR yang sekitar Tokyo sudah selesai, jadi akan saya lanjutkan lagi mulai dari Toyama ya. Kalau Anda misalnya kerja di prefektur Toyama, itu UMR-nya itu 948 yen. Kemudian kalau Anda kerja di bagian di Nagano itu biasanya banyak yang kerja sebagai ini ya, di bagian pertanian, itu upah minimalnya itu 948 yen. Kemudian kalau di Aichi itu tinggi ya. Kenapa di Aichi itu di Nagoya ya, ada pabrik Toyota dan lain, banyak pabrik di sana. Jadi dia punya UMR-nya tinggi. Jadi di sana itu di Aichi dia punya UMR itu 1027 yen. Kemudian yang berikutnya di Ishikawa ya. Di Ishikawa itu yang di bulan Januari lalu di tahun baru ada gempa ya. Kalau Anda kerja di situ, dia punya UMR-nya itu 933 yen. Kemudian di Gifu ya, kalau misalnya Anda kerja di Gifu itu dekat Aichi ya di Nagoya, itu 950 yen. Kemudian kalau Anda kerja di Mieken, di prefektur Mie, itu 973 yen. Kemudian kalau Anda kerja di Shiga, prefektur Shiga, itu UMR-nya 967 yen. Kemudian kalau Anda kerja di Fukui, prefektur Fukui, itu 931 yen. Terus kalau misalnya Anda kerja di Kyoto kan tempat wisata terkenal ya, Anda kerja di sana, dia punya UMR-nya itu 1008 yen. Kemudian di dekatnya Kyoto ada Nara, prefektur Nara, yang terkenal dengan rusanya, itu 936 yen per jam. Kemudian di sampingnya itu ada Osaka ya, karena Osaka kota besar ya di situ, jadi UMR-nya itu tinggi, dia itu 1064 yen. Kemudian di bawahnya ada prefektur Wakayama ya, itu 929 yen. Di atasnya Osaka ada prefektur Hyogo. Hyogo itu di mana? Kalau misalnya Anda dengar-dengar ada Kobe, Masjid Kobe dan lain-lain, itu di Hyogo Ken-nya, di prefektur Hyogo. Itu UMR-nya juga tinggi, 1001 yen. Kemudian berikutnya di sampingnya itu ada prefektur Tottori, itu 900 yen per jam. Kemudian di Okayama itu 932 yen. Berikutnya di sampingnya ada prefektur Shimane, itu UMR-nya itu 904 yen. Kemudian di bawahnya ada Hiroshima ya, Hiroshima yang terkenal dengan Genbaku-domnya, yang tempat jatuh bom nuklir itu. Kalau Anda kerja di Hiroshima, dia punya UMR-nya itu 970 yen. Kemudian di sebelahnya Hiroshima itu ada prefektur Yamaguchi. Itu kalau Anda kerja di situ, UMR-nya itu 928 yen. Sampai di sini dulu untuk informasi UMR dari saya ya. Nanti untuk berikutnya saya akan informasikan lagi untuk prefektur yang berikutnya, untuk prefektur selanjutnya di bagian Okinawa dan lain-lain. Ikuti terus
konten dari saya, karena saya akan memberikan informasi yang berguna sekali untuk Anda semua. Terima kasih.